warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rafifah. Di sini saya akan membahas sedikit penjelasan mengenai materi-materi mata kuliah sosio antropologi pendidikan. Materi yang akan saya bahas itu yang pertama ada pengertian sosio, pengertian antropologi, pengertian budaya, komponen kebudayaan, perubahan sosial budaya, pengertian globalisasi, dan dampaknya terhadap budaya. Nah, yang pertama itu apa sih sosio itu? Sosio adalah istilah yang berasal dari kata sosial yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau interaksi dengan individu di dalam kelompok sosial. Sosio juga berhubungan dengan kehidupan sosial atau masyarakat. Ini berarti tentang bagaimana orang hidup, berinteraksi, dan membangun hubungan satu sama lain. Kata ini sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang melibatkan kelompok manusia seperti budaya, ekonomi, atau perilaku sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi fisik maupun budaya, termasuk evaluasi, perilaku, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Antropologi memahami bagaimana manusia hidup, berinteraksi, beradaptasi dalam berbagai konteks sosial dan lingkungan. Antropologi juga berusaha memahami bagaimana manusia berkembang di berbagai tempat dan waktu. Nah, antropologi mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada budaya seperti kebiasaan, sejarah manusia, bagaimana manusia zaman dulu hidup dan berkembang. Ada bahasa, cara manusia berkomunikasi. Ada fisik manusia, bagaimana tubuh manusia berubah dari waktu ke waktu. Terus ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Contoh budaya yang ada di Indonesia itu seperti upacara adat, makanan khas, pakaian tradisional, bahasa daerah, serta kesenian seperti tarian-tarian dari berbagai daerah. Nah, terus apa saja komponen kebudayaan itu? Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Ini mencakup semua benda fisik yang dibuat atau digunakan manusia dalam budaya. Contohnya seperti rumah adat, pakaian tradisional, seni dan kerajinan, serta teknologi. Yang kedua, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi yang sering disebut sebagai denyut nadi kehidupan sosial. Ini mencakup gagasan, nilai, norma, dan tradisi yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya seperti nilai gotong royong, norma seperti tidak boleh berbohong, tradisi, upacara adat seperti selamatan atau pesta panen, bahasa daerah atau nasional yang digunakan untuk komunikasi. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk budaya yang khas.
Terus lanjut ada perubahan sosial budaya, yaitu perubahan pada kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengelola pekerjaan rumah tangga dengan alat-alat yang lebih modern, seperti mesin cuci untuk mencuci, seperti magicom untuk memasak, dan itu sangat memudahkan kita melakukannya karena ada perubahan sosial budaya. Terus di sini ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi untuk aktivitas ekonomi dan budaya. Globalisasi bisa diartikan juga sebagai proses pertukaran informasi, barang, jasa, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia. Contohnya seperti perdagangan internasional. Perdagangan global memudahkan impor dan ekspor barang antar negara, seperti pakaian dari Korea, ponsel dari Amerika, dan makanan dari berbagai negara. Terus ada komunikasi tanpa batas. Nah, globalisasi memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, atau Zoom. Terus ada budaya populer dari seluruh dunia seperti budaya K-pop, Hollywood. Terus yang paling mempengaruhi sekarang ini ada teknologi dan internet, karena kemajuan teknologi seperti internet dan media sosial memungkinkan informasi menyebar secara cepat dan efisien. Globalisasi juga melibatkan perpindahan tenaga kerja antar negara. Jadi banyak sekali para pekerja dari Indonesia misalnya bekerja ke berbagai negara seperti Arab, Singapura, dan lain sebagainya. Terus apa dampaknya globalisasi terhadap budaya? Yang pertama ada dampak positif, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Terus ada berkembangnya nilai pengetahuan dan teknologi. Terus ada kehidupan menjadi lebih baik. Ada dampak negatifnya, lunturnya budaya asli dan perubahan gaya hidup. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.